Oke, selamat malam. Jumpa dengan channel Saham dan Signal Forex. Jadi di sini malam ini kita akan belajar dasar dari trading atau jual beli saham. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu cara kerja jual beli saham itu seperti apa. Di sini saya ilustrasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, komponen utama jual beli saham adalah surat berharga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pembeli. Nah, jadi secara langsung kita dikatakan memiliki perusahaan tersebut karena kita menaruhkan sedikit atau beberapa modal ke dalam perusahaan tersebut. Di dalam komponen trading, kita mengenal ada yang namanya buyer sebagai pembeli dan seller sebagai penjual. Terkadang buyer bisa berperan sebagai seller dan seller pun bisa berperan sebagai buyer. Jadi sama-sama di dua sisi. Tinggal bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan keuntungan atas posisi tersebut. Dalam trading jual beli saham, itu akan ada yang namanya selalu perang. Perang ini adalah perang yang terjadi antara buyer dengan seller yang terus-menerus berlangsung. Nah, jadi di sini ada peran yang namanya disebut sebagai demand dan supply yang tentunya akan mempengaruhi naik turunnya harga. Jadi ketika harga tersebut permintaannya tinggi, secara otomatis, ketika saham tersebut menunjukkan permintaannya tinggi, maka secara otomatis seller akan menaikkan harga. Atau sebaliknya, ketika saham tersebut ternyata tidak lagi diminati, banyak orang yang melepas. Banyak orang yang tidak ingin memiliki sehingga harga menjadi turun. Seperti itu, akan terus-menerus yang namanya terjadi antara perang dari seller dengan buyer. Lalu kemudian perlu dipahami juga bahwa jumlah saham di satu perusahaan itu terbatas. Artinya, jika ditentukan misalnya suatu perusahaan mengeluarkan 200 juta lembar saham, dia tidak bisa seenaknya saja untuk menambah jumlah saham yang ada. Tetapi dia sebenarnya dia bisa menambah, tapi dengan mekanisme tertentu yang sudah diperbolehkan oleh bursa efek. Nah, jadi keterbatasan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya antara permintaan dan demand yang bisa menyebabkan suatu harga itu menjadi naik atau suatu harga menjadi turun. Perlu dipahami juga bahwa setiap satu lot yang dibeli itu pasti ada satu lot yang dijual. Jadi kita harus tahu prinsipnya bahwa ketika ada seorang buyer ingin membeli saham, tetapi tidak ada yang menjual, maka transaksi ini tidak bisa terjadi. Atau sebaliknya, ketika ada seorang seller yang ingin menjual saham yang dia miliki, tapi tidak ada yang membeli, maka ini juga sama, proses ini tidak akan terjadi. Jadi proses ini akan terjadi adalah ketika harga sepakat untuk dibeli oleh buyer, kemudian seller dengan ikhlas melepas di harga tersebut, maka disitulah terjadi namanya transaksi. Jadi kita pahami ya, kalau misalnya kenapa bisa menyebabkan harga menjadi naik. Seperti itu. Jadi banyak orang yang mau beli, tetapi seller mau ngambil keuntungan. Nah, disitulah terjadi yang namanya kenaikan harga. Seperti itu. Pada dasarnya, prinsipnya hampir sama dengan pedagang di pasar. Hanya ini sekarang dilakukan secara elektronik, dilakukan melalui HP, dilakukan melalui komputer, secara digital. Kita bisa memiliki satu perusahaan tertentu, kita bisa menentukan berapa harga yang mau kita jual, berapa harga kita yang mau beli, lalu kemudian berapa harga kita yang mau jual, sehingga kita bisa menentukan sebenarnya keuntungan berapa yang akan kita dapatkan. Terima kasih.